Halo semuanya, yuk kita coba kulik sesuatu yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya seru banget, laporan keuangan. Nah, kali ini kita akan membedah PT Avia Avian atau yang kodenya Avia. Tujuannya simpel aja, kita pengen ngerti strategi mereka ke depan dan yang paling penting apa artinya ini buat kita-kita, para investor retail. Karena percaya deh, di balik setiap angka dan tabel yang kelihatannya kaku itu, selalu ada sebuah cerita. Cerita tentang keputusan, tentang risiko yang diambil, dan tentang visi masa depan. Dan tugas kita sekarang adalah membaca cerita itu bareng-bareng. Oke, langsung kita mulai aja. Yang Anda lihat ini adalah laporan posisi keuangan Avia. Anggap aja ini peta harta karun kita untuk hari ini. Dari sinilah, kita akan menggali semua petunjuk buat mengungkap langkah strategis perusahaan ini. Nah, hal pertama yang paling kelihatan dari peta ini, yang paling mencolok adalah adanya pergeseran yang besar banget. Ada perpindahan antara aset jangka pendek dan aset jangka panjang. Yuk kita lihat gambaran besarnya dulu. Grafik ini nunjukin perubahannya dengan sangat jelas. Coba deh lihat bar yang kiri, itu aset lancar. Kelihatan kan, ada penurunan dari sekitar 8,4 triliun rupiah jadi 7,8 triliun rupiah. Nah, sebaliknya, lihat bar yang kanan, aset tidak lancar, justru lompat tinggi dari 2,5 triliun rupiah jadi hampir 3,3 triliun rupiah. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah sebuah gerakan yang disengaja. Jadi, poin utamanya begini. Avia itu mindahin dana sekitar 671 miliar rupiah dari kantong jangka pendeknya dan dialihkan ke investasi jangka panjang senilai hampir 700 miliar rupiah. Terus, apa artinya ini semua? Nah, ini ada hubungannya sama satu kata kunci, likuiditas. Buat Anda yang mungkin baru pertama kali terjun ke dunia laporan keuangan, gini deh cara gampangnya. Anggap aja likuiditas itu kayak uang tunai di dompet perusahaan. Kemampuan mereka buat bayar tagihan-tagihan dalam waktu dekat. Nah, aset lancar ini sumber utamanya. Jadi, pas aset lancarnya turun, itu artinya uang di dompet perusahaan juga jadi lebih sedikit. Sekarang, mari kita main detektif-detektifan. Kalau mereka sengaja mengurangi aset jangka pendeknya, pertanyaannya, uangnya diambil dari mana aja? Yuk kita selidiki lebih dalam. Tabel ini ngasih kita jawabannya. Coba fokus ke baris pertama, kas dan setara kas. Wow, turunnya drastis banget, lebih dari 674 miliar rupiah. Terus, aset keuangan lainnya juga turun. Tapi, ada yang menarik nih, piutang usaha mereka malah naik. Ini bisa jadi pertanda bagus, artinya penjualan secara kredit lagi kencang, yang ujung-ujungnya bisa jadi pendapatan. Angka ini gede banget kan? Coba bayangin, perusahaan sengaja ngurangin posisi kasnya hampir 675 miliar rupiah. Buat investor pemula, ini mungkin bikin deg-degan. Wah, jangan-jangan perusahaannya lagi kehabisan uang? Nah, jawabannya nggak sesimpel itu. Malah seringnya ini justru kebalikannya. Penurunan kas yang gede itu bisa jadi sinyal kalau manajemen nggak membiarkan uang tidur aja di bank. Mereka secara aktif memutar uang itu, menginvestasikannya kembali ke dalam bisnis untuk tujuan yang lebih besar dan produktif. Dan ini membawa kita ke bagian kedua dari cerita ini. Kalau uangnya nggak lagi dalam bentuk kas, terus diputerin kemana? Nah, mari kita lihat sisi jangka panjang dari laporan keuangan ini. Aha, disinilah jejak uangnya kita temukan. Lihat deh lonjakan luar biasa di aset non-keuangan lainnya dan yang paling penting aset tetap yang naik sebesar 325 miliar rupiah. Angka-angka ini kan hampir sama dengan jumlah kas yang mereka lepas tadi. Nah, ceritanya mulai nyambung kan? 325 miliar rupiah. Ini adalah investasi modal yang serius banget. Tapi apa sih sebenarnya aset tetap itu? Sederhananya, ini tuh alat-alat kerja perusahaan. Aset tetap itu barang fisik kayak pabrik baru, mesin produksi yang lebih canggih, atau gudang distribusi yang lebih luas. Ini adalah tulang punggung operasional yang mereka pakai untuk menghasilkan produk dan, menghasilkan uang. Dan ini dengan jelas banget menggambarkan strategi mereka. Ketika sebuah perusahaan menghabiskan ratusan miliar untuk alat kerja baru, itu adalah sebuah pertaruhan. Mereka lagi bertaruh untuk masa depan. Mereka lagi membangun kapasitas biar bisa tumbuh lebih besar lagi. Jadi setelah semua petunjuk kita sambung-sambungkan, kita sampai ke pertanyaan inti buat kita para investor. Strategi ini sebetulnya aman atau justru berisiko? Ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ada resiko jangka pendek. Dengan kas yang lebih sedikit, bantalan keamanan finansial mereka jadi lebih tipis. Kalau tiba-tiba ada krisis, mereka jadi kurang fleksibel. Tapi di sisi lain, ada potensi jangka panjang yang besar banget.
Uang itu nggak hilang, tapi berubah wujud jadi pabrik dan mesin, yang harapannya bisa menghasilkan untung berkali-kali lipat di tahun-tahun mendatang. Jadi, apa artinya ini buat Anda? Pertama, Anda harus sadar kalau Avia ini lagi main game jangka panjang. Ini adalah strategi kali growth investing, di mana fokusnya adalah pertumbuhan nilai perusahaan. Potensi imbal hasilnya memang besar, tapi risikonya juga lebih tinggi. Misalnya, kalau pabrik barunya ternyata nggak seproduktif yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi kayak gini paling cocok kalau Anda adalah investor yang sabar, yang siap nunggu beberapa tahun buat melihat hasil dari pertaruhan ini. Pada akhirnya, ini jadi pengingat penting buat kita. Laporan keuangan itu bukan dokumen yang membosankan. Kalau kita tahu cara bacanya, ini tuh seperti sebuah naskah yang mengungkap semua ambisi, pertaruhan, dan strategi besar sebuah perusahaan. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah melihat bagaimana Avia menukar keamanan jangka pendeknya demi potensi pertumbuhan jangka panjang, filosofi investasi mana yang lebih cocok dengan gaya Anda? Nggak ada jawaban yang benar atau salah, tapi memahami pertanyaan ini adalah kunci untuk menjadi investor yang lebih cerdas. Terima kasih sudah menyimak.